Good morning, Miss Mary and my friend. Let me introduce myself. My name is Nicodemus Riki Wibowo, NPM 2017-11-2093. Today I will present about political parties. Definisi partai politik. Partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau suatu negara. Adapun ilmu politik, istilah partai politik bisa disebut sebagai suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik secara umum adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Miriam Budiharjo membedakan menjadi 3, yaitu yang pertama penekan atau pressure group, sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatan yang memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi atau dituruti oleh pemegang kekuasaan. Yang kedua, kelompok kepentingan atau interest group adalah suatu perkumpulan yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat politik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya. Yang ketiga, gerakan atau bisa disebut movement merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada isu-isu sosial politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan perubahan sosial. Berdasarkan tujuan yang dimiliki, kelompok penekan ataupun kelompok kepentingan itu berbeda dengan partai politik. Kelompok penekan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang dapat merugikan. Adapun suatu gerakan politik movement merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik. Kadang-kadang, gerakan politik ini menciptakan tata masyarakat yang baru sama sekali dengan memakai cara-cara politik. Selain gerakan politik, dewasa ini salah satu wajah gerakan yang menjadi fenomena dan menjadi gejala serba hadir dalam setiap komunitas masyarakat atau negara adalah yang pertama gerakan sosial, social movement, ataupun yang kedua gerakan sosial baru atau biasa disebut new social movement. Perbedaan gerakan sosial dengan partai politik terletak pada ciri-cirinya. Gerakan sosial seperti dikemukakan Bottomor 1992 memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, sifat yang kurang terorganisasi sehingga tidak ada keanggotaan tetap atau keanggotaan yang mudah dikenal, atau disebut tidak ada ID card atau kartu pengenal. Yang kedua, tidak memiliki hierarkis atau jalur staf pusat. Yang ketiga, bertindak dalam cara yang lebih menyatu. Asal dan perkembangan partai politik. Berbicara tentang asal mula partai politik, berarti kita berbicara tentang bagaimana partai politik muncul untuk pertama kalinya. Setidaknya ada dua pendekatan yang dapat menjelaskan hal tersebut, yakni pendekatan teoritis dan pendekatan faktual. Dalam konteks pemanfaatan pendekatan teoritis, ada 3 teori yang mencoba menjelaskan. Ramlan Surbakti 1992. Yang pertama, teori kelembagaan, yakni teori yang mengemukakan adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Lebih jauh, teori ini menjelaskan bahwa partai politik dibentuk oleh para kalangan legislatif dan eksekutif karena adanya kebutuhan para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari mereka. Setelah partai politik berbentuk dan menjelaskan fungsi, muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Yang kedua, teori situasi historis, yakni menjelaskan bahwa munculnya partai politik sebagai kebutuhan dari sistem politik untuk mengatasi krisis sebagai akibat dari perubahan. Perubahan ini terutama dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern
yang berstruktur kompleks. Akibat yang paling berdampak dalam situasi historis ini adalah krisis legitimasi, krisis integrasi, dan krisis partisipasi. Yang ketiga, teori pembangunan, yakni menjelaskan bahwa partai politik muncul karena kebutuhan dari ekses modernisasi sosial ekonomi seperti pembangunan teknologi komunikasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara, seperti birokrasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok profesi. Fungsi partai politik. Setiap keberadaan lembaga politik, termasuk partai politik, tentunya memiliki fungsi-fungsi politik. Hanya saja, fungsi partai politik akan berbeda satu sama lain, khususnya dalam hal pengejawatannya. Apabila dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara. Namun demikian, secara umum fungsi utama partai politik dimanapun adanya adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Miriam Budi Harjo 1998-163 menuturkan bahwa ada perbedaan fungsi partai politik dalam negara demokratis dan negara berkembang. Politik untuk negara berkembang memiliki 3 fungsi, yakni yang pertama, dukungan basis massa yang stabil. Yang kedua, sarana kelangsungan kehidupan politik. Yang ketiga, memelihara kelangsungan kehidupan politik. Tipologi partai politik. Tipologi atau pengklasifikasian berbagai partai politik dapat dijumpai atau diketahui dari 3 dasar kriteria, yaitu yang pertama, asas dan orientasi. Yang kedua, komposisi dan fungsi. Yang ketiga, basis sosial dan tujuan. Dari sisi asas dan orientasi, partai politik dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin atau ideologi tertentu. Yang kedua, partai politik doktriner adalah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Yang ketiga, partai kepentingan. Suatu partai yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Berdasarkan komposisi dan fungsinya, partai politik dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu partai massa atau partai lindungan, Partonek Party, dan partai kader. Yang pertama, partai massa. Partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, kedekatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Berdasarkan basis sosial dan tujuannya, partai politik digolongkan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu. Yang ketiga, partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu. Yang keempat, partai politik yang anggotanya berasal dari budaya tertentu. Sistem kepartaian. Bila dilihat dari sudut jarak ideologi, Alan Weir menyatakan bahwa sistem kepartaian digolongkan atas dasar jumlah kutub atau polar. Jarak di antara kutub-kutub itu polaritas, dan arah perilaku politiknya berkaitan dengan itu. Sartori mengklarifikasikan sistem kepartaian menjadi 3, yaitu pluralisme sederhana, pluralisme moderat, dan pluralisme ekstrem. Pluralisme sederhana mempunyai 2 kutub bipolar dengan jarak polaritas tidak ada dan arah politik mengarah pada sentripetal. Yang kedua, pluralisme moderat memiliki 2 kutub bipolar dengan popularitas kecil dan arah politik partai sentripetal. Yang ketiga, pluralisme ekstrem memiliki banyak kutub atau multipolar dengan polaritas besar dan arah perilaku politik sentrifugal.